Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ainanur, NPM 104220005 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Untuk skala perusahaan, mereka dapat mengaksesnya dari mana saja dengan mudah melalui aplikasi atau situs. User juga tidak perlu memiliki infrastruktur cloud sendiri. Mereka bisa mengelola dan memantau server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Kemudian cloud computing dibagi menjadi tiga. Itu ada public cloud, adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Pengguna dapat langsung mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Public cloud yang ada bersifat gratis, namun ada juga yang berbayar. Public cloud dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan pihak ketiga yang memberikan sumber daya komputasi mereka seperti server dan penyimpanan melalui internet. Kemudian yang kedua ada private cloud, merupakan layanan cloud computing yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal dalam organisasi atau perusahaan. Private cloud mengacu pada sumber daya komputasi awan yang digunakan secara eksklusif oleh satu bisnis atau organisasi. Private cloud dapat ditempatkan secara fisik di pusat data perusahaan. Kemudian yang ketiga ada hybrid cloud, merupakan gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang sedang dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Hybrid cloud terikat bersama oleh teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi dibagikan di antara keduanya. Saat ini cloud computing terbagi menjadi tiga bagian, di antara infrastructure as a service. Infrastructure as a service merupakan layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Komponen-komponen tersebut dapat digunakan untuk membangun komputer virtual. Kemudian ada platform as a service, merupakan layanan yang menyediakan computing platform. Pada platform as a service sudah tersedia sistem operasi, database, web server, dan beberapa framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibangun. Perusahaan yang menyediakan layanan tersebutlah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan computing platform ini. Kemudian ada software as a service. Software as a service merupakan layanan cloud computing yang dapat langsung digunakan. Kita dapat langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Dari cara kerja tersebut, tentunya ada manfaat yang bisa dirasakan oleh user. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama ada hemat biaya operasional. Cloud computing bisa menghemat biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan begitu, perusahaan atau pengguna bisa lebih fokus pada keberjalanan sistem mereka. Pengguna tidak perlu lagi repot dalam mengelola infrastruktur jaringan secara langsung. Sebagai gantinya, mereka membayar biaya berlangganan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua ada pengelolaan data lebih optimal. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan lebih mudah
untuk menambah atau mengurangi sumber daya perusahaan sesuai kebutuhan dan urgensi user. Perusahaan atau pengguna tidak perlu lagi membeli hardware atau software tambahan. Semua akses pengelolaan dan pemantauan jaringan dapat dilakukan melalui satu sistem terpadu, yaitu cloud computing. Kemudian yang ketiga ada keamanan data terjamin. Manfaat lainnya adalah layanan ini biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data dan proteksi akses. Sistem proteksi ini dapat meningkatkan keamanan dan data perusahaan dan melindungi dari ancaman serangan cyber. Kemudian selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan menggunakan cloud computing. Berikut adalah beberapa keuntungan dari sistem layanan cloud computing. Yang pertama, sistem ini menawarkan sistem yang fleksibel dan biaya lebih rendah karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang dipilih. Kemudian aksesibilitas dan fleksibilitas kerja yang lebih baik karena pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi dari mana saja dengan koneksi internet. Kemudian ada keamanan data lebih baik karena penyedia layanan umumnya sudah menggunakan sistem keamanan yang terenkripsi dengan baik serta adanya disaster recovery plan. Kemudian di balik kelebihannya ada juga kekurangannya yang bisa didapatkan dari penggunaan sistem ini. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Dalam proses pengolahan dan transfer jaringan data, dibutuhkan internet yang stabil dan cepat. Dengan ketergantungan ini, kualitas layanan dapat dipengaruhi oleh lemah atau kuatnya koneksi internet user. Kemudian ada keterbatasan bandwidth. Terkadang beberapa penyedia layanan membatasi akses bandwidth sehingga user perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menambah besaran transfer jaringan tersebut. Sekian penjelasan tentang materi cloud computing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.